Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali. Saat ini kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya baiklah kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih untuk kasih setiamu sepanjang minggu ini. Tuhan boleh menjaga, melawat kami ya Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang adalah terang dalam kehidupan kami memancar dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga setiap apa yang keluar dari dalam hati kami itu adalah berasal daripada Tuhan semata. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami berdoa haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat 43 sampai ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suatu ilustrasi menggambarkan bahwa ada seekor anjing yang masuk ke rumah cermin. Tahu ya rumah cermin ya. Nah, ketika ia melihat ada banyak sekali teman yang mirip dengannya, dan dia masuk, dia mulai menyapa, dia mulai menggonggong. Terlihat semua anjing di sana sangat ramah-ramah, karena semua anjing menyapanya dan membalas gonggongannya. Dan ia mulai melompat-lompat dengan senang melihat semua anjing dalam cermin itu pun terlihat riang gembira. Dan kemudian dia mulai tersenyum. Dia melihat kanan kiri, di sekelilingnya ada banyak begitu anjing yang juga tersenyum kepadanya. Akhirnya dia pun terbawa oleh suasana yang senang. Dan akhirnya dia berkesimpulan bahwa dia akan datang kembali esok. Nah, tetapi pada kesempatan yang lain ia datang lagi, tapi kali ini dengan hati yang kesal karena dimarah oleh majikannya. Dengan kesal ia masuk ke rumah cermin itu, dan kemudian dia mulai melihat-lihat di sekitarnya bahwa anjing-anjing yang ada bersama dengan dia juga mukanya sama semua, ya, penuh dengan kekesalan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan kekecewaan. Akhirnya dia pun mulai menggonggong, mulai marah, mulai teriak, mulai meronta-ronta, dan semua sekelilingnya anjing-anjing juga terlihat melakukan hal yang sama. Dan dia berkesimpulan bahwa, tampaknya sekitarnya itu tidak mempengaruhi dirinya. Sekitarnya itu malah tidak berpihak kepada dirinya. Kayaknya menyalahkan dirinya dia. Dia juga penuh dengan intimidasi dan lain sebagainya. Akhirnya dia mulai putus asa dan menyimpulkan bahwa rumah cermin itu tidak baik. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa pelajaran yang kita bisa pelajari, yang bisa kita petik dari ilustrasi tersebut? Bahwa ternyata apa yang terpancar dan keluar dari dalam hati itu sangat penting. Apa yang keluar dalam hati itu merupakan hal yang sangat penting, yang harusnya dimiliki oleh semua orang. Ketika anjing itu masuk dengan hati yang senang, maka akan mempengaruhi seluruh kehidupannya. Ketika dia masuk yang kedua kali,
dengan hati yang muram, hati yang marah, hati yang penuh dengan kekecewaan dan kekesalan, itu juga yang muncul dalam hatinya dan lingkungan sekitarnya juga mempengaruhi kehidupannya. Nah, ini mau menunjukkan bahwa ternyata apa yang terpancar dari hati itu sangat penting. Yang kedua, bahwa ternyata apa yang keluar dari dalam hati juga adalah hal yang natural dan tidak bisa dibuat-buat. Itu terjadi begitu alamiah, tidak bisa kita buat-buat. Bahwa makanya kalau anak-anak, kalau dia lagi marah, kalau dia minta sesuatu terus tidak dilakukan dan kemudian dia marah, hatinya begitu jengkel dan tidak bisa disembunyikan, akan terlihat dari raut wajahnya. Nah, dan yang ketiga, apa yang terpancar dalam hati akan mengubah suasana hati dan orang yang ada di sekitar kita. Artinya bahwa ketika hati kita tidak damai sejahtera, yang dari dalam ini tidak damai sejahtera, maka itu pun akan terpancar keluar dan mempengaruhi banyak orang. Orang akan melihat kita merasa aneh kalau kita lagi kecewa, kalau kita lagi marah, nah, dan lain sebagainya. Maka benarlah firman Tuhan yang kita baca tadi di ayat yang ke-45, Lukas 6 ayat 45, dikatakan bahwa orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari pembenaran hatinya yang baik, dan orang yang jahat begitu sebaliknya juga mengeluarkan barang yang jahat dari pembendaharaan hatinya yang jahat. Karena firman Tuhan katakan apa? Yang diucapkan mulutnya itu adalah meluap dari hatinya. Nah, apa maksud ayat ini? Apakah maksudnya setiap orang itu mempunyai dua pembendaharaan yang ada dalam hatinya? Iya. Apakah kalau begitu hal yang baik dan jahat bisa keluar dari dalam hati manusia yang sama? Iya. Karena di dalam hati manusia kita bisa mengeluarkan hal yang baik dan hal yang jahat. Itu bergantung kepada setiap orang bagaimana meresponi, bagaimana dia bisa mengelola hatinya. Nah, maka hal yang terpenting yang keluar dalam hati itu sangat penting sekali. Maka kekristenan bukan hanya tentang apa yang kelihatan secara fisik, secara lahiriah, namun juga apa yang tak terlihat. Apa itu? Yakni dalam hati manusia, yaitu hal yang batiniah, atau dari hati, from inside. Apa yang kelihatan itu dinilai oleh manusia, dan apa yang tidak kelihatan itu dinilai oleh Tuhan, yaitu yang ada dalam hati kita. Kalau demikian, hal yang paling penting adalah kita menjaga hati kita supaya yang keluar juga adalah hal-hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Nah, kalau kita tidak bisa menjaga hati, apa akibatnya? Kita termakan oleh perkataan iblis, seperti halnya si Hawa yang termakan oleh perkataan iblis. Saya rasa bahwa bukan tindakannya yang memakan buah larangan itu yang membuat dia berdosa, tetapi justru adalah karena sikap hatinya yang tidak taat pada Allah yang membuat Adam dan Hawa itu berdosa. Nah, kalau kita lihat bahwa karena Hawa melihat bahwa pohon itu baik, dikatakan di dalam firman Tuhan dalam Kejadian 3 ayat 6, bahwa dia melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu dikatakan, garis bawahi, menarik hati karena memberi pengertian. Nah, ketika dia melihat dan ketika ada muncul dalam hatinya bahwa buah dari pohon pengetahuan itu adalah sangat baik, sangat memberikan pengertian, dia ingin lakukan, dia ingin ambil dan dia ingin makan. Ketika dia sudah melakukan itu, maka apa yang muncul dalam hati itu yang membuat dia terpancar melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dia menjadi tidak taat kepada Tuhan.
Nah, hal ini mau mengingatkan kita bahwa apa yang sering kali kita sebut sebagai cobaan bukanlah soal apa yang ada di depan mata kita, melainkan apa yang muncul dari dalam hati kita. Karena itu makanya kita seringkali bergejolak dalam hati kita. Ketika kita mau mengambil keputusan, ketika kita mau mengambil tindakan, ketika kita berpikir sesuatu, maka kita perlu berjaga hati kita dengan hati-hati. Jika manusia jatuh ke dalam dosa, maka anak-anak manusia, Adam dan Hawa, Kain dan Habel, menjadi tidak beres di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan Kain ketika dia dalam hatinya sangat marah, sangat panas sehingga membuat dirinya muram, dan Tuhan mengingatkan dia, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Karena dia mau membunuh si Habil adiknya. Kejadian 4 ayat 6. Maka Tuhan mengingatkan dia, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Bukankah ini mau menunjukkan kepada kita bahwa ketika hati kita sedang tidak beres, maka orang lain, orang yang terdekat dengan kita, itu menjadi korban seringkali dalam kemarahan kita. Nah, maka hal ini mau menunjukkan bahwa kita tidak bisa membohongi apa yang ada dalam hati kita. Ketika kita marah, maka raut wajah akan menjadi berubah. Ketika kita marah, maka kita tidak bisa membohongi diri, "Aku tidak marah kok." Itu akan terlihat secara alamiah. Nah, maka kita perlu menjaga hati yang ada di dalam ini. Nah, ketika Abraham juga dia lagi kesal tentang masalah urusan keluarganya, rumah tangganya, yakni tentang istri-istrinya, ya, kedua istrinya dan anaknya. Tuhan pun juga mengingatkan dia. Apa yang Tuhan ingatkan? Kejadian 21 ayat 12, ya. Kejadian 21 ayat 12. Ya, di sini dikatakan bahwa janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dia menjadi marah, dia menjadi kecewa, dia menjadi sebal hatinya. Ya, itulah akibatnya. Ya, terkadang kita sebal karena pilihan kita sendiri, bukan karena orang lain. Itu adalah suatu contoh yang natural dalam kehidupan kita. Secara alamiah, kita akan menunjukkan kesebalan kita, hati kita merasa tidak damai, hari kita merasa tidak tenang ketika kita tidak taat kepada Tuhan. Ketika hati ini tidak beres di hadapan Tuhan, maka perlu kita selesaikan secara pribadi di hadapan Tuhan. Nah, bahkan Tuhan juga menyesal ketika dia menjadikan manusia, karena segala kecenderungan hati manusia dikatakan selalu membuahkan kejahatan sehingga menghujung kepada penghukuman Tuhan. Nah, sikap hati manusia yang salah, penuh dengan dosa, juga akan membuat hati Allah itu begitu kecewa pada manusia. Karena apa? Tuhan katakan bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat oleh Tuhan, apa yang muncul dari dalam hati, bukan apa yang tertunjuk keluar. Nah, saya rasa tampaknya juga tidak adil kalau kita hanya melihat potensi yang buruk saja dalam kehidupan hati kita yang tidak beres di hadapan Tuhan. Kita juga perlu melihat bahwa ada hal baik yang ada dalam hati kita yang Tuhan sudah tanam dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu dengan hati manusia bisa melihat Allah. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat 7, "Berbahagialah orang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah." Kalau hati kita suci, maka kita akan bisa melihat Allah. Bahwa ada potensi yang baik yang muncul dalam hati kita. Kita bisa melihat Allah, tetapi nanti kita akan melihat berhadapan muka dengan muka. Yang kedua, dengan hati jiwa manusia diselamatkan, asalkan manusia harus membuang segala sesuatu yang kotor dalam dirinya, segala sesuatu kejahatan yang begitu banyak,
dan menerima dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu, firman Tuhan katakan, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yakobus 1 ayat 21. Maka hati kita sebenarnya mempunyai potensi yang baik, memunculkan hal yang baik dalam kehidupan kita, karena firman termeterai di dalam hati kita, roh hati kita. Nah, maka kekristenan bukan soal bicara tentang fisik, tetapi juga berbicara tentang yang ada di dalam hati, yang muncul dari dalam hati. Maka Tuhan seringkali memprotes, seringkali menghardik untuk ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Ketika mereka menunjukkan dengan berdoa, Tuhan katakan bahwa bukan hanya yang terlihat, tetapi tutuplah pintumu, terus masuk ke dalam kamarmu, berdoa. Tentang berpuasa juga demikian, justru harus meminyaki rambut ini. Bukan kelihatan muka muram, terlihat wah aku berpuasa. Tampaknya hal yang tersembunyi itu sangat penting. Apa itu? Dalam hati. Nah, maka dari itu tidaklah berlebihan kalau kita menyimpulkan bahwa pengajaran kekristenan menekankan suatu hal yang penting yang ada dalam hati, yang berkuasa menyelamatkan jiwa ketimbang hal-hal yang lahiriah yang tampak di hadapan manusia. Karena apa yang tampak itu pasti akan dinilai oleh manusia, tetapi yang tidak kelihatan itu dinilai oleh Tuhan. Maka dari itu, apa yang mungkin bisa kita lakukan? Yang pertama, mari kita perhatikan di dalam Lukas 6 ayat 43, bahwa pohon yang baik dikatakan menghasilkan buah yang baik. Tidak mungkinlah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Kalau hati kita kualitasnya baik, pasti akan menghasilkan kualitas yang baik pula. Demikian pula sebaliknya, kalau kualitas hati kita itu jelek, maka yang terlihat juga adalah jelek. Nah, maka firman Tuhan mengatakan, barang siapa percaya kepadaku, Yohanes 7 ayat 38 dikatakan bahwa barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran air kehidupan. Wah, ini sangat penting. Kalau kita percaya kepada Tuhan, itu adalah syaratnya untuk kita bisa memiliki bibit yang unggul, untuk kita bisa memiliki kualitas yang unggul. Karena buah yang baik, karena pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang jelek pasti menghasilkan buah yang jelek. Kenapa? Karena pekerjaan baik itu disiapkan Allah untuk kehidupan kita, setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, maka bibit unggul akan menghasilkan buah yang unggul. Tidak mungkin dong sesuatu yang baik menghasilkan hasil yang tidak baik. Nah, ketika kami menanam jagung di belakang gereja GKMI Tentena, ya, Pak Victor katakan bahwa ya satu bibit saja, satu biji saja Pak, sudah cukup. Kenapa? Ini baik, ini baik karena sudah ada pupuknya, sudah bagus, ya. Nah, maka dari itu kita perlu menyadari kualitas diri kita. Sesungguhnya siapa Bapak Ibu dan saya? Kita adalah bibit yang unggul. Kita adalah orang yang memiliki potensi yang unggul. Maka dari itu kita perlu mengambil kesempatan ini, menghasilkan buah-buah yang baik. Tidak mungkin hal yang baik tidak menghasilkan buah yang baik. Itu yang pertama. Maka kita memiliki kualitas, dan sadarlah bahwa diri kita memiliki kualitas. Yang kedua, bahwa setiap pohon dikenal dari buahnya, ayat 44. Setiap pohon dikenal dari buahnya. Nah, ada cerita mama saya itu menanam, gitu ya. Ketika kami teleponan, dia menanam, dan ada banyak orang komentar bahwa ini kayaknya buah labu.
Karena mama sudah lupa apa yang dia tanam, dia juga bingung ini buah apa nanti yang akan muncul. Ya nantilah kita lihat beberapa bulan lagi. Nanti kalau misalnya benar ya berarti buah labu, kalau tidak berarti buah yang lain, kan begitu. Nah, hal ini mau menunjukkan apa? Bahwa setiap hal yang ditanam pasti akan menghasilkan buah. Nah, maka hal yang penting ketika kita menanam adalah kita perlu merawatnya dengan hati-hati supaya menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Nah, ayat 44 ini mau menunjukkan apa? Bahwa setiap pohon ini tuh kenal dari buahnya. Seperti mama saya menanam, enggak tahu itu buah apa namanya, bibit apa, tetapi nanti dari buahnya kita akan tahu, oh ternyata betul toh itu buah labu atau lain sebagainya. Nah, maka firman Tuhan dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan sangat jelas bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka kita perlu menjaga hati. Hal ketika kita menanam adalah kita perlu merawatnya dengan hati-hati supaya menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Maka kita perlu menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan. Perjuangan kita menjaga hati itu tidak mudah. Sebab kita harus berkomitmen, kita harus optimis, kita harus membayar harga. Menjaga hati kita supaya kita tidak memunculkan hal yang munafik, supaya hati kita tetap tulus, supaya hati kita tetap jujur, supaya hati kita tetap terbuka. Nah, ini yang sulit. Kadangkala kita mau melakukan hal-hal yang baik, tetapi diri kita menolak dan lain sebagainya. Maka itu adalah perjuangan yang sungguh membutuhkan komitmen di hadapan Tuhan. Nah, jujur, terbuka, tulus, berani mengambil tindakan dan tidak munafik itu penting. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus mengatakan yang iya ya iya, tidak tidak. Jangan nanti ketika sudah dituntut baru kita katakan oh iya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat dalam Mazmur 119 ayat 9 sampai ayat yang ke-11, di sini dikatakan begini. Ya, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Terus kemudian pemazmur menjawab bahwa dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Ya, dengan segenap hatiku, di sini dikatakan, aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Pemazmur juga katakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Maka kita perlu menjaga hati ini. Dan kita berani mengatakan tidak ya tidak, iya iya. Kita perlu juga melakukan hal dengan jujur dan terbuka, dengan tulus, bukan karena ada sesuatu, bukan bulus. Nah, kalau ini sudah kita lakukan, maka kita perlu menambahkannya sehingga hati kita terus terpelihara. Maka apa yang keluar from inside itu akan membawa dampak bagi banyak orang. Itu akan membawa suasana hati kita dan pikiran kita, dan semua orang yang bersama-sama dengan kita juga merasakan hal yang baik. Nah, Tuhan Yesus pernah mengingatkan bahwa bukan apa yang masuk itu yang menajiskan orang, tetapi seringkali apa yang keluar yang menajiskan orang. Maka kalau yang keluar itu menajiskan orang, berarti itu adalah hal yang buruk. Kita perlu mempersiapkan hati kita, memiliki hati yang baik, hati yang jujur, belajar untuk terbuka, belajar untuk tulus, belajar untuk berkata tidak. Kadang-kala kita mau bilang tidak tetapi iya, kita mau bilang iya tapi tidak sesungguhnya. Nah, setiap orang tipenya berbeda-beda, tetapi kita perlu belajar untuk yang satu ini, yaitu memiliki integritas. Maka setiap perkataan kita bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada satu kisah
tentang seorang tokoh. Dia adalah tokoh Buddha. Ketika mereka mengikuti pelatihan, ketika mereka mau menjadi seorang Buddha, mereka harus melewati banyak latihan. Dan kemudian mereka diutus untuk menjalankan satu misi. Dan ketika mereka mau menyeberang sungai, mereka lihat ada seorang perempuan yang cantik dan kemudian terjatuh. Nah, setiap Buddha-Buddha itu mereka punya respon yang berbeda-beda. Nah, ada yang totok betul, tidak mau menolong perempuan itu karena aturan yang ada dalam diri mereka. Setiap aturan yang dibuat. Nah, terus kemudian seorang berani mengambil resiko dan dia pergi menolong perempuan itu dan dia tolong sampai ke pinggir. Nah, terus kemudian teman-temannya bertanya, "Loh, kenapa kamu menyentuh perempuan itu? Berarti kamu sudah melanggar perintah ini." Terus dia katakan, "Mana yang melanggar perintah? Saya melakukannya dengan ketulusan, bukan karena saya takut kepada perintah, bukan saya takut kepada aturan, tetapi dengan ketulusan aku harus menolong sesamaku, aku harus menolong orang lain, aku harus menolong perempuan itu. Kenapa kok pikiranmu begitu jahat?" Nah, kadangkala hati kecil juga demikian. Hati kita seringkali berpikir hal yang buruk, hal yang tidak baik, maka kita perlu melatih hati kita, memunculkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun orang lain, hal-hal yang memberi semangat, hal-hal yang memberi dukungan kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih untuk kesempatan yang kami boleh lakukan pada hari ini. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami diubahkan oleh Tuhan menjadi hati yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Bentuklah hati kami ya Tuhan, sehingga apa yang terpancar dari hati kami itu berasal daripada Tuhan. Setiap firman yang tak keluar dari hati kami itu adalah berasal daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, menyerahkan ke dalam tangan-Mu kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah terpelihara oleh janji kebenaran firman-Mu. Kami mau belajar mempunyai integritas. Kami mau belajar mempunyai segala sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami. Apa yang baik, hal yang jujur, hal yang terbuka, hal yang tulus. Kami berani berkata tidak. Kami tidak melakukan hal dengan kemunafikan. Kami tidak berbohong. Tuhan, sehingga itu ada dalam kehidupan kami. Kami menjadi contoh yang nyata, sehingga menghasilkan buah-buah dan orang lain bisa melihatnya. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan dalam tangan kasih-Mu. Biar kami membawa pengaruh yang baik dalam kehidupan kami, sehingga orang-orang di sekitar kami merasakan dampak yang baik dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.